atau memindahkan dari mubtada khabar menjadi isim baginya atau khabar baginya. Dan kita sudah masuk ke pembahasan yang ketiga dari an-nawasikh, yaitu as-salis, dhanna wa akhwatuha. Qala al-muallif huna rahimahullahu ta'ala, as-salisu dhanna wa ra'a wa hasiba wa dara wa khala wa za'ama wa wajada wa alima. Ini fiil-fiil yang bermakna persangkaan, mengetahui, meyakini, ya kan? Al-qalbiyat, dan semuanya berkaitan dengan hati, menyangka, meyakini, mengetahui. Kemudian tugasnya fatansibuhuma maf'ulaini. Dia menasabkan mubtada dan khabar menjadi maf'ulun bih keduanya bagi dhanna wa akhwatuha. Kalau inna butuh isim dan khabar, adapun dhanna isim dan khabarnya menjadi dua maf'ulun bih baginya. Isim sebagai maf'ulun bih yang pertama, adapun khabarnya maf'ulun bih yang kedua. Nahwu contohnya, ra'aitullaha akbar kulli syai'in. Ra'aitullaha fi'il, kemudian mansubun alat ta'zim. Kemudian akbar sebagai maf'ulun bih yang kedua. Ra'aitu fi'il fa'il, Allah kita katakan mansubun alat ta'zim, ya kan? Bukan maf'ulun bih. Walaupun i'rab aslinya maf'ulun bih, cuma untuk ta'adduban lillah, beradab kepada Allah, kita katakan mansubun alat ta'zim. Akbar sebagai maf'ulun bih yang kedua, yang mana asalnya Allah mubtada, akbar sebagai khabar. Jadi asalnya mubtada dan khabar. Kemudian tatkala masuk amil nasikh nawasikh tadi, maka merubah mubtada menjadi maf'ul yang pertama, kemudian khabar maf'ul bih yang kedua. Kemudian wa yulghaina bi rujhani in ta'akhkharna. Kemudian yulghaina di ilgha. Ada tadi kan anak kasih foto itu? Ilgha, yulghaina fiilnya. Ilgha. Coba lihat di foto yang tadi tabelnya. Ilgha. Apa itu ilgha? Ibtalu amaliha lafzan wa mahallan. Membatalkan amalan dhanna wa akhwatuha secara lafaz maupun secara mahal. Jadi tidak berlaku secara lafaz, tidak ada mansub, maupun secara mahal, tidak ada fi mahalli nasbin. Birujhan, dengan pendapat yang rajih. Yang lebih rajih di ilgha, dibatalkan amalannya. Kapan? In ta'akhkharna, jika dhanna wa akhwatuha berada di belakang. Maksudnya maf'ul bihnya dikedepankan, maf'ul yang pertama, maf'ul yang kedua dikedepankan, kemudian dhanna berada di akhir. Maka dhanna di sini tidak beramal. Nahwu contohnya, al-qaumu fi athari dhanantu. Al-qaumu tetap rafa, bukan mansub sebagai maf'ul bih, ya kan? Padahal ada dhanantu, tapi dikarenakan dhanantu diakhirkan, maka tidak beramal kepada al-qaumu. Jadi robnya apa ini? Al-qaumu sebagai mubtada, fi athari sebagai khabarnya. Wa bimusawatin in tawassatna, dan setara, seimbang, sama jika dhanna wa akhwatuha berada di tengah. Apa maksudnya? Bisa kita amalkan i'mal kalau bahasa nahwunya, bisa juga di ilgha, dibatalkan. Kalau kapan? In tawassatna, jika dhanna wa akhwatuha berada di tengah. Yang pertama susunannya misalnya maf'ul bih yang pertama,
kemudian zonna, selanjutnya maf'ulun bih yang kedua. Berarti kan zonna di sini di tengah antara maf'ulun bih yang pertama dan yang kedua, ya kan? Maka kalau seperti ini boleh diamalkan, contohnya Zaidan zonantu qa'iman, boleh. Atau boleh juga diilgo, dibatalkan amalannya. Zaidun zonantu qa'imun, bisa juga. Ada dua istilah ya yang sudah kita bahas. Yang pertama i'mal, beramal. Yang kedua ilgo, batal amalannya, lafaz maupun mahal. Kemudian yang ketiga nanti ada selanjutnya wa in wa fil arajizi khiltul luqma wal khawra. Ini contoh yang diamalkan. Wa fil arajizi khiltul luqma wal khawra. Syahidnya di sini khiltu, dia berada di tengah. Di tengah apa? Fil arajizi. Kemudian yang kedua al-luqma. Boleh kita amalkan, boleh tidak. Kalau kita amalkan al-luqma, fathah dia sebagai maf'ulun bih. Kalau tidak diamalkan al-luqmu dengan dhammah, dia sebagai mubtada. Paham tuh? Paham Bang? Belum paham kali ya. Yang mana tuh? Dari awal semua ya tadi yang kamu di akhari perjalanan itu. Itu contoh yang pertama yang lebih rajih tidak diamalkan zonantunya. Mengapa? Dikarenakan zonantu berada di akhir. Al-qawmu fi athari zonantu. Karena dia berada di akhir, tidak beramal ke al-qawmu. Seharusnya kan kalau beramal al-qawmah sebagai maf'ulun bih. Cuma karena dia di akhir tidak diamalkan. Itu kondisi yang pertama. Tatkala dia di akhir, kalau di tengah bisa diamalkan, bisa tidak diamalkan. Kalau diamalkan namanya i'mal, kalau dibatalkan amalannya namanya ilgha. Contohnya Zaidan zonantu qa'iman. Ini i'mal. Zaidan zonantu qa'iman. Zonantu berada di tengah kan? Atau dibatalkan amalannya. Zaidun zonantu qa'imun, tidak beramal. Nah, dan di antara contohnya, kalau tadi kan contoh yang gampang, Zaidan zonantu qa'iman. Di antara contohnya syair wa fil arajizi khiltul luqma wal khawra. Kalau diamalkan bacaannya al-luqma, kalau tidak diamalkan al-luqmu. Paham? Kemudian selanjutnya wa in waliyahunna ma aula au in an-nafiyat. Jika setelah zonantu tersebut, setelah zonna wa akhwatuha ada ma atau la atau in yang untuk an-nafiyah penafian, ma la in penafian, au lamul ibtida atau lam ibtida, awil qasam atau qasam, awil istifham atau istifham. Nah, ini semua ma, la, in, lam ibtida, qasam, istifham, lahunna haqqus sadarah, ya kan? Mereka memiliki hak untuk berada di depan. Istifham selalu berada di depan, ya kan? Kalau seperti itu, batala amaluhunna fil lafzi wujuban. Maka batal amalan zonna wa akhwatuha fil lafzi, tapi secara lafaz wajib. Wajib secara lafaz tidak diamalkan. Adapun secara mahal maka tetap. Istilahnya apa? Wa summiya dzalika ta'liqan. Nah, ini yang ketiga. Yang pertama i'mal diamalkan, yang kedua ilgha dibatalkan secara lafaz maupun mahal. Adapun yang ketiga dibatalkan secara lafaz tapi tetap secara mahal, namanya ta'liq. Jadi itu macam kayak contohnya laqad alimtu ma haula'i Yang tekun. Ya. Jadi ma itu sebagai ma nafiyah. Mahalnya enggak, nanti dulu. Oh, laqad alim tua tota. Itu ya. Laqad alim ma haula'nya sebagai mubtada, yang tikun sebagai khabar. Jumlah ismiyah dialah yang kita katakan nanti fi mahalli nasbin.
Kemudian kita bahas contohnya. Lina'lama ayyul hizbaini ahsa. Na'lama, ini termasuk nggak kawannya zonna? Termasuk kan alima? Kalau ini fi'il mudhari'nya. Ayyu, apa ini? Penafian atau ibtida atau qasam atau istifham? Ayyu. Tidak ya. Ayyu bang. Apa di ayyu? Ayu. Apa di ayyu? Apakah? Apa? Berarti dia termasuk istifham kan? Termasuk yang dikatakan beliau tadi, jika setelahnya termasuk istifham, maka dibatalkan amalannya. Secara lafaz kita lihat ayu bukan ayya, ya kan? Seharusnya kalau beramal ayya, maf'ulun bih, tapi karena ayu istifham batal amalan di na'lama. Ayunya sebagai mubtada wa huwa mudhaf, al-hizbaini mudhafun ilaihi, ahsa sebagai khabar mubtada. Nah, adapun na'lama tadi secara lapas tidak beramal, tapi secara mahal dia tetap, ya kan? Jadi bagaimana i'rabnya? I'rabnya ayyul hizbaini ahsa. Ini kan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah fi mahalli nasbin. Dia fi mahalli nasbin. Sadda masadda maf'ulaini. Menempati posisi dua maf'ulun bih bagi na'lama. Mana lagi ya? Ayyul hizbaini ahsa, jumlah ismiyah fi mahalli nasbin. Sadda masadda maf'ulaini, dia menempati, menutupi posisi maf'ul bih yang pertama maupun yang kedua bagi na'lama. Jadi maf'ul bihnya tidak ada, tapi yang menggantikannya. Mulai ini. Iya kan? Jadi Na'lama butuh dua maf'ul. Apa? Mubtada khobar ayu Iya, ayyul hizbaini ahsa itu jumlah ismiyah mubtada dan khabar. Jadi muf'alain dua ya. Menggantikan jumlah ismiyah ini menggantikan dua maf'ul bih bagi na'lama. Berarti secara mahal tetap kan? Secara lapas tidak. Karena kan tidak ada maf'ul bih. Kalau dia secara lapas dia ayah. Ayah seharusnya. Paham Tom? Itu juga tadi sudah kirim ya kan fotonya. Ada ilgha dan ta'liq. Ada 7. Ma, la, in, an-nafiyah, lamul ibtida, lamul qasam, kemudian istifham, kemudian isim istifham. Kalau letak di depan ya. Ya, karena kan yang 7 ini dia memiliki kekhususan harus berada di depan. Fahimtum? Hal indakum soal? Misalnya yang lain, misalnya alimtu la zaidun qaimun, misalnya alimtu fi'il dan fa'il, la zaidun qaimun, la an-nafiyah, zaidun sebagai mubtada, qaimun sebagai khabar, jumlah ismiyah fi mahalli nasbin, sadda masadda maf'ulaini bagi alimtu. Dan contoh-contoh yang lainnya banyak seperti walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq, atau wa tazunnuna illa bistum illa qalila. Jadi isim zona ini nggak ada. Isimnya nggak ada. Dia nggak butuh isim, Bang. Jadi kalau Yang asalnya isim atau khobar atau mubtada khobar itu digantikan menjadi dua maf'ul bih bagi zona. Maf'ul bih dia butuhnya. Dua maf'ul bih. kalau kalimatnya zona jadi zona zaidan qaiman. Ya, itu maf'ul bih yang pertama sama maf'ul bih yang kedua. Berarti i'mal dia. Diamalkan. Kalau zona itu zaidan qaiman, tunya sebagai fa'il. Karena dia fi'il. zaidannya maf'ulun bih Pertama, ya. maf'ul bih yang kedua. Jadi Dua. Aku menyangka si Zaid dia berdiri. Afwan, Iya, Pak. yang tadi bisa diulang, Ustaz, yang irob ra'aitullaha akbara kulli syai'in. Itu Iya. yang Allahnya gimana, Ustaz?
Diulangi. Ra'aitullaha akbara kulli syai'in. Ra'aitu fi'il dan fa'il dan dia termasuk akhwatnya zonna. Kemudian dia butuh dua maf'ulun bih. Maf'ulun bih yang pertama, tapi tidak kita katakan maf'ulun bih ya. Karena di lafaz Allah kita katakan saja mansubun ala ta'zim. Itulah sebagai ganti maf'ulun bih yang pertama. Kalau pada contoh ini ya kan, kalau contoh yang lain dialah sebagai maf'ulun bih yang pertama. Akbaro sebagai maf'ulun bih yang kedua. Berarti yang ta'zim itu Ustaz yang berkaitan dengan Allah Ustaz. Ya, kalau khusus lapas Allah ta'adduban untuk menjaga adab kepada Allah. Kalau maf'ulun bih kan yang Iya, dikenai betul. perbuatan, Oh, betul. seolah-olah kita melakukan perbuatan kepada Allah gitu. Jadi diganti menjadi mansubun ala ta'zim. Pas. Kemudian kita lanjutkan. Sudah selesai an-nawasikh. Kemudian qala al-muallif rahimahullah bismillahirrahmanirrahim bab al-fa'ilu marfu'un kaqama zaidun. Fa'il itu adalah marfu'. Contohnya qama zaidun. Apa fa'il? Yang melakukan fi'il, ya kan? Ya, itu secara ghalibnya, ya kan, secara umum, secara global. Dikarenakan kalau misalnya mata Zaidun, Zaid mati, apakah Zaid melakukan kematian? Kan tidak. Itu ghalibnya. Wa mata Amrun. Wa la yata'akhkharu 'amiluhu anhu. Tidak boleh diakhir amilnya darinya. Nah, apa ini? Amiluhu. Amilhu. Hu kembali ke fa'il. Berarti tidak boleh diakhir amil si fa'il. Apa amilnya fa'il? Yang membuat fa'il rafa'? Apa? Fi'il. Ya kan? Fi'il yang membuat fa'il menjadi rafa'. Tidak boleh diakhir fi'il dari si fa'il. Paham nggak maksudnya? Intinya nggak boleh fi'il berada di belakang. Fa'il duluan, nggak boleh. Harus fi'il duluan baru fa'il. Wala talhaquhu alamatu ta'nis tasniyatin, dan tidak menyertai si fi'il tanda tasniyah musanna. Wala jam'in, tidak pula jamak. Bal yuqal, tetapi kita katakan qama rajulani. Rajulani dia musanna kan, tapi fi'ilnya tetap qama, tetap mufrad, tidak boleh qama. Atau rijalun qamu rijalun, tidak boleh. Wanisaun kama yuqalu qama rajulun, sebagaimana dikatakan contoh qama rajulun. Wa syazza, dan mana syazz? Yang berbeda. Iya, nyeleneh ya kan, atau beda. Kalau dalam mustalah hadis apa? Nyimpang ya kan, menyimpang. Hadis, bukan hadis yang menyimpang, bukan. Ya ta'aqab, bukan juga pendalilannya. Ya ta'aqabuna fikum malaikatun bilaili. Nah, sebagian ahli nahwu seperti lughah akalunil baraghis, mereka mengatakan ya ta'aqabuna ini contohnya fi'il yang dalam bentuk tanda jamak. Kan? Fa'ilnya mana? Malaikatun. Kalau kita bagaimana? Ya ta'aqabu malaikatun kan, tidak ada tanda jamaknya pada fi'il. Bukannya ta'aqabuna, tapi ya ta'aqabu. Dhamir huwa. Nah, bagaimana? Atau hadis yang lain, yaitu hadis di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, yaitu Waraqah bin Naufal yang mengatakan awamukhrijiyahum. Ini asalnya au mukhrijuna, kemudian dimudafkan kepada ana, berarti ya kan, au mukhrijunai asalnya mukhrijuna, cuma dikarenakan mudaf kepada dhamir ana, nanya otomatis hilang kan, betul nggak? Ya. Kalau mudaf nunnya hilang,
Betul. Oke, berarti au mukhriju ya. Ya kan? Setelah dihilangkan nunnya. Cuma berat waw bertemu dengan ya, au mukhriji, ya kan? Dihilangkanlah wawnya. Au mukhriji. Jadi seperti ini. Au mukhrijiyahum. Nah, syahidnya di sini kalau tadi ya ta'aqabuna fi'il, fa'ilnya malaikah sama-sama jamak. Kalau yang kedua ini mukhrijuna bentuk isim itu apa? Isim jamak. fa'il dalam bentuk jamak. Kemudian isim fa'il tersebut dia beramal seperti amalan fi'il, butuh fa'il. Fa'ilnya apa? Hum. Berarti sama-sama jamak kan? Inilah dalil kata mereka ya ta'aqabuna malaikatun atau awamukrijiyahum. Boleh fi'il dalam bentuk jamak dan fa'ilnya dalam bentuk jamak. Padahal yang pertama tadi kita bahas fi'il itu harus dalam bentuk mufrad walaupun fa'ilnya musanna maupun jamak. Adapun jawabannya dijawab oleh para ulama nahwu. Hadis yang pertama ya ta'aqabuna fikum malaikatun, ya ta'aqabuna waw itu sebagai fa'ilnya, bukan malaikat sebagai fa'il. Kalau ini kan boleh ya ta'aqabuna dhamir hum. Adapun malaikatun sebagai badal. Kalau yang mukhrijiyah Kemudian adapun awamukhrijiyahum ini sama juga tahu juga. Wawnya itu ya, humnya sebagai badal. dikecualikan di sini ya kata ini. Dikecualikan apa, Bang? Tapi dijelaskan Bukan dikecualikan. Ini pendapat yang lain lagi, yang nyeleneh. Yang misalnya kalau kita katakan qamu al-muslimuna, zahabu al-muslimuna, ini pendapat yang nyeleneh. Wa talhaqu alamatu ta'nitsin, dan menyertai fi'il adalah tanda ta'nis. In kana muannasan, jika dia muannas, kaqamat hindun wa tala'atis syamsu. Wa yajuzul wajhani fi majaziyit ta'nitsiz zahir, dan boleh dua sisi. Maksudnya apa dua sisi? Boleh diberikan ta ta'nis, boleh juga tidak pakai ta ta'nis. Pada apa? Yang pertama, fi majazi ta'nitsiz zahir, pada isim yang majazi ta'nis, muannasnya muannas majazi, ya kan? Muannas majazi itu apa? Iya, apa maksudnya majazi itu? Apa? dikategorikan perempuan. Dikategorikan perempuan. Kalau istilah lebih ulama nahmunya supaya lebih gampang, dia dikategorikan perempuan tapi tidak punya kelamin. Malaisa lahu farjun, yang tidak punya kelamin. Misalnya seperti apa? Apa namanya? Mirwahatun. Punya kelamin enggak? Enggak kan? Imsahatun, sabrodun, dan contoh yang lainnya. Ini dinamakan muannas majazi. Kalau muannas majazi maka boleh diberikan ta ta'nis, boleh juga tidak. Contohnya qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Boleh juga qad ja'akum tanpa ta, mau'izatun min rabbikum. Ini yang pertama. Yang kedua, wa fil haqiqiyil munfasil, pada muannas hakiki dan dia munfasil, terpisah. Apa maksudnya muannas hakiki? Dikategorikan perempuan dan dia punya kelamin. Contohnya Zainab, lagi Fatimah, Aisyah, dan yang lainnya. Ini kan muannas hakiki dan dia punya kelamin. Tapi munfasil, terpisah dari fiilnya. Contohnya hadaratil qadiyah imra'atun. Hadarat, dia terpisahkan oleh al-qadi ke imra'atun, padahal fa'ilnya imra'atun muannas hakiki kan, perempuan, artinya imra'atun wanita, punya farj. Ada pemisah, maka boleh hadara al-qadiyah imra'atun.
Kemudian pada kondisi yang ketiga yang wajib, yang boleh, bukan wajib ya, yang boleh dinampakkan atau dihilangkan tata anisnya, wal muttasil fi babi ni'ma wa bi'sa, pada bab ni'ma dan bi'sa maka boleh kita nampakkan tata anis maupun kita hilangkan walaupun dia bersambung dengan fa'ilnya. Contohnya ni'matil mar'atu hindun. Boleh juga ni'mal mar'atu hindun. Pada bab ni'ma dan bi saja ya, yang bersambung langsung dengan fa'ilnya. Adapun selainnya seperti yang tadi hadara al-qadiyah imra'atun boleh. Dikarenakan dipisah. Tapi kalau yang bersambung itu pada bab ni'ma dan bisa. Kemudian pada kondisi yang ke berapa? 1, 2, 3. Yang keempat, wafil jama, pada jama. Maksudnya jama taksir. Contohnya qalatil a'rabu, a'rabu jama taksir ya kan? Boleh qala al-a'rabu. Illa jam'ayit tashih, kecuali dua jamak yang sahih, maksudnya kecuali dua jamak yang sahih ini jamak muzakkar salim maupun jamak muannats salim. Karena kalau jamak muzakkar salim wajib tanpa tata'nis karena dia jamak muzakkar salim. Kalau dia jamak muannats salim wajib pakai tata'nis. Yang boleh itu kalau jamak taksir. Faka mufradaihima, maka jamak muzakkar salim dan jamak muannats salim dia sama seperti bentuk mufradnya. Kalau bentuk mufradnya tadi apa? Wajib kalau dia muzakkar tanpa tata'nis. Kalau dia muannats wajib pakai tata'nis. Nahu contohnya qamaz zaiduna, qamatil hindatu. Kemudian wa inna mamtana'a fin nasri, dan tidak boleh, terlarang, maksudnya terlarang kita berikan tata'nis, tidak boleh pakai tata'nis fin nasr pada teks-teks selain syair, bukan syair. Kalau lawan kata syair apa? Ungkapan biasa ya kan, bukan syair lah pokoknya. Kalau selain syair maka tidak boleh diberikan tata'nis. Pada contoh maqamat illa hindun. Mengapa? Dikarenakan ada illa. Maqamat, qamat fi'il madi, illa adatul istisna, hindun sebagai fa'il. Mengapa di sini tidak boleh diberikan qamat? Yang benar adalah maqama illa hindun. Alasannya dikarenakan fa'il yang hakiki, yang hakikatnya adalah huwa. Maqama, kemudian ada di situ huwa. Adapun illa hindun, hindunnya sebagai badal. Itu hakikatnya. Walaupun nanti hindun dikatakan sebagai fa'il, tapi bukan secara hakikatnya dia sebagai fa'il. Li'annal fa'ila muzakkarun mahzufun. Dikarenakan asalnya fa'il itu muzakkar yang dihilangkan. Maqama huwa. Kahasfi fi nahwi, contoh dihilangkannya fa'il seperti firman Allah Ta'ala au it'amun fi yaumin zi masrobatin yatima. Asalnya au it'amuhu, ada hu yang dihilangkan dan hu di situ sebagai fa'il. Mengapa kok bisa? Padahal it'am masdar. Yang butuh fa'il kan fi'il. Kenapa di sini it'am masdar dia butuh fa'il? Kenapa Bang Bayu? Karena bukan cuma fi'il, iya, bukan cuma fi'il yang beramal amalan fi'il kan? Ada yang lain seperti isim fa'il, isim maf'ul, masdar di antaranya. Punya sebagai fa'il, au it'amuhu fi yaumin zi masghobah, yatiman sebagai maf'ul bihnya. Memberikan makanan. Dia memberikan makanan kepada yatiman. Wa qudiyal amr atau naibul fa'il. Di sini juga dihilangkan fa'ilnya kan? Wa qudiyal amr. Qudiya fi'il madhi majhul, al-amru naibul fa'il. Mana fa'ilnya? Dihilangkan. Atau asmi bihim wa absir. Asmi bihim. Ini bukan fi'il amr. Bukan. Apa ini? Sigoh apa? Bentuk apa ini?
Ini belum kita bahas memang. Kalaupun kita bahas di mahat ilmu yang lain ya kan, di Durusul Jilid 2 kan masalah. Asmi di sini dia sigo ta'jubiyah. Kalau biasanya kita jumpai sigo ta'jubiyah ma'af'ala ya kan, ma'ahsana Zaidan misalnya. Alangkah indahnya si Zaid. Tapi wazan atau sigo yang kedua bagi ta'jubiyah wazannya af'il bi. Bukan ma'af'ala lagi, af'il bi. Inilah dia asmi bihim ta'jubiyah, him sebagai fa'ilnya. Adapun yang kedua abusir, tidak disebutkan bihimnya ya kan, berarti bihimnya dihilangkan, yang mana itu sebagai fa'il. Wayamtani'u fi ghairihinna. Kemudian amr ini apa Ustaz? Nabil fa'il, hilangkan fa'ilnya kan, tidak disebutkan. Amrunya Nabil fa'il, pengganti fa'il. Wayamtani'u bihinna, dan terlarang dari selainnya, fi ghairihinna. Paham sampai sini? insyaallah. Ustaz, Ya Pak. yang tadi asmi itu kan ta'jubiyah Ustaz. Iya, asmi bihim dia ta'jubiyah. Oh, jadi Dikarenakan bukan ta'jubiyah fi'il amr ya? butuh punya dua sigo Pak. Yang pertama ma'af'ala, sigo yang itu yang paling sering kita jumpai kan, ma'af'ala. Iya, betul. Bisa juga sigo yang kedua af'il bi. Contohnya af'il bi Zaidin, Zaidinnya sebagai fa'il. Kemudian wal aslu an yaliya amilahu. Asalnya, pada asalnya dia berada setelah amilnya. Asalnya fa'il terletak setelah amilnya yaitu fi'il. Tapi waqad yata'akhkharu jawazan. Terkadang fa'ilnya yata'akhkhar, berada di akhir tapi kondisinya jawazan, boleh. Contohnya walaqad jaa'a ala fir'auna an-nuzur. Mana di sini fa'il? An-nuzur. Dia berada di akhir. Mana fi'ilnya? Jaa'a. Kemudian ala fir'auna berada di tengah. Berarti an-nuzur sebagai fa'il berada di akhir. Wa kama ata rabbahu Musa ala qadar. Atau contoh yang lain, kama ata rabbahu Musa ala qadar. Ata fi'il. Mana fa'ilnya? Musa, dan dia berada di akhir dibanding rabbahu maf'ulun bih. Padahal asalnya fi'il fa'il maf'ulun bih. Itu kalau yang boleh ya. Boleh juga kalau kita katakan walaqad jaa'a an-nuzuru ala fir'auna, atau kama ata Musa rabbahu ala qadari. Itu yang jawaz, boleh. Adapun yang wajib mengakhirkan fa'il, contohnya wa izibtala Ibrahim rabbuhu. Ibtala fi'il, Ibrahim maf'ulun bih, rabbuhu sebagai fa'il. Fa'il di sini wajib kita akhirkan, enggak boleh izibtala rabbuhu Ibrahim. Mengapa? Dikarenakan ada dhamir yang melekat pada fa'il rabbuhu. Kalau kita kedepankan rabbuhu dibanding Ibrahim, hu ini kembali kemana? Padahal hu kembali ke Ibrahim kan? Rabbuhu, Tuhannya, Tuhan si Ibrahim maksudnya. Kalau kita kedepankan rabbuhu Ibrahim, punya tidak punya tempat kembali, nggak bisa. Maka dia diuji dia. Iya. Tatkala Rob siapa? Ibrahim belum disebutkan. Setelah Ibrahim. Baik. Udah azan ya. Dilanjutkan insyaallah hari Sabtu. Antafi bihadzal qadar wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.